Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan mencoba ini ya teman-teman. Ini adalah pupuk yang diberikan oleh teman saya dan sama beliau disuruh untuk membuat atau tester kepada beberapa tanaman tabur lampot yang ada di rumah. Karena sekarang sudah masuk musim hujan ya teman-teman. Jadi kita tidak fokus untuk melakukan pembuahan terhadap beberapa bibit atau tabur lampot, tanaman buah di dalam pot yang ada di rumah teman-teman. Jadi kalau musim hujan ini kita maksimalkan untuk pohon itu biar bertumbuh atau tumbuh kembang. Istilahnya biar tidak berbuah dulu lah teman-teman. Kalaupun berbuah kan juga rasanya dari jambu air, itu kan ya kurang enak ya teman-teman. Jadi kita tidak memaksa untuk melakukan pembuahan. Kalaupun ada yang berbuah itu ya nggak apa-apa teman-teman, itu biarkan saja. Tapi kita akan fokus untuk musim hujan ini teman-teman, karena sudah masuk musim hujan ya. Kita fokus di pertumbuhan saja teman-teman. Nah kali ini pupuk yang saya pakai adalah pupuk dari Green Diamond ya teman-teman. Ini tulisannya nutrisi starter pembena tanah dengan kandungan 20 16 16. 20 16 16 ini maksudnya N-nya ini 20 teman-teman. Atau nitrogennya ini 20 dan fosfatnya 16 dan kaliumnya ini 16 teman-teman. Ini kalau kita membeli NPK ya, Mutiara itu kan 16 16 16 teman-teman. Nah, ini ada unsur N-nya lebih tinggi teman-teman. Jadi ini kalau pemahaman saya ya, ini untuk pertumbuhan teman-teman. Dan akan kita coba ya teman-teman ya untuk memupuk, karena saya dapat sampel gratis untuk menguji ini. Jadi saya akan jujur teman-teman di video ini nanti gimana updateannya setelah 2 minggu, 1 bulan dan beberapa bulan itu akan saya updatekan lagi. Jadi simak terus ya videonya untuk update dari pupuk ini. Langsung saja kita memupuk ya teman-teman. Dosis dari pupuk ini teman-teman, kalau untuk tabur lampot seperti ini katanya cukup cuma 1 sendok teh teman-teman. Jadi kalau saya memakai takaran 1 sendok makan ya berarti setengahnya saja teman-teman. Nah katanya sudah lebih dari cukup dengan menggunakan 1 sendok teh. Benar atau salahnya kita coba teman-teman ya. Ini kondisinya lagi berbunga sebenarnya teman-teman. Ini dari pohon jambu kristal merah ini lagi berbunga sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah, karena ini juga sudah masuk musim hujan dan ini pun juga masih belum ada 3 bulan teman-teman kita tanam ini. Ini juga masih 1,5 bulan kita tanam jambu kristal merah ini teman-teman di dalam pot. Jadi ya kita fokuskan di pertumbuhan dulu. Satu sendok teh itu seperti ini. Kita coba ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata teman saya yang memberi ini teman-teman, itu katanya pupuknya ini bagus sekali. Nah masalah bagus atau tidak kan kita harus menguji ya teman-teman ya. Kalau di tempat saya itu kalau tidak diuji gitu saya tidak marem teman-teman. Ini juga jambu kristal merah. Ini masih sekitar 2 minggu kemarin kita pindah ya tanam ya. Kan dari polybag kecil kita pindah ke pot yang paling kecil teman-teman. Ini pot berapa ini ya? Ini pot bunga teman-teman. Ini pot 25 teman-teman. Saya pindah ke pot 25. Untuk mengawali dari penanaman tabur lampot itu saya menggunakan pot yang terkecil teman-teman. Dosisnya tetap 1 sendok teh. Nanti akan terus kita update ya teman-teman. Gimana hasil dari pemupukan ini? Nanti kita update bareng-bareng lah. Kalau bagus saya bilang bagus teman-teman. Kalau nggak bagus ya saya bilang nggak bagus. Nah ini juga jambu air dalhari ini teman-teman. Dan sekarang posisinya juga
lagi ada bunganya teman-teman. Ini ada bunganya, tapi nggak apa-apa, bunganya cuma ada satu di atas sana teman-teman. Jadi tetap kita pupuk karena kita tidak fokus untuk pembuahan kali ini. Karena kemarin jambu talari ini sudah berbuah ya teman-teman, sudah berbuah lebat sekali. Dan ya kali ini kita fokus untuk pertumbuhan. Karena kalau dipaksa terus berbuah teman-teman nih ya kasihan ya pohonnya ya. Ibaratnya kalau manusia itu teman-teman disuruh untuk melahirkan terus gitu kan ya kasihan teman-teman. Ya ada jedanya lah. Ya ada jedanya biar dia jalan-jalan dulu kayak mau melihat-melihat yang lain kayak kan gitu teman-teman. Masa harus disuruh lahirkan terus kan kasihan ya teman-teman ya. Tetap ini dosisnya 1 sendok teh ya teman-teman ya. Dan ini kata teman saya teman-teman, aplikasinya cukup 3 bulan sekali atau 1 tahun itu 4 kali ya teman-teman. Dan kita kasih setengah sendok teh ya teman-teman. Ini 1 sendok teh. Kalau untuk teman-teman yang suka menggunakan NPK, memakai takaran 1 sendok teh itu kayak sedikit ya teman-teman ya. Tapi pupuk-pupuk sekarang itu memang bagus-bagus teman-teman. Jadi ada teknologinya ya. Jadi kalau pemupukan itu nggak perlu banyak-banyak memang. Cukup sedikit gitu tapi efeknya bagus sekali. Biasanya gitu. Tapi kalau untuk pupuk ini ya kita coba dulu lah. Biar kita tahu kualitasnya gimana ya teman-teman ya. Ini adalah alpukat bohongok teman-teman. Ini saya pindah tanam ke pot ini udah sekitar 4 bulan. Dan penampakannya seperti ini teman-teman. Ini adalah bibit kecil dulu. Di tempat saya ini yang disortiri oleh teman-teman. Jadi teman-teman yang beli itu menyortiri. Karena dirasa dari batangnya kurang gede dan katanya waktu itu kurus ya batangnya. Jadi nggak diambil sama beberapa orang-orang yang beli di sini. Tapi ketika saya rawat di dalam pot jadinya bagus banget teman-teman. Jadinya lebih gede dari yang bahkan dari beberapa punya teman-teman yang ditanam di pot juga lebih gede punya saya sekarang dengan durasi 4 bulan. Dan ini kemarin ditawar lagi sama teman yang dulunya tidak mau untuk membeli bibit ini, mau diambil ya nggak apa-apa, tapi kan harganya beda ya teman-teman. Nah ini kita buat memupuk belimbing dan ini juga masih ada buahnya teman-teman. Jadi kita coba untuk memupuk belimbing juga yang masih berbuah. Ini ada buahnya sisa 1 teman-teman, tapi masih terus berbunga. Karena kalau belimbing kan memang gitu ya sifatnya ya, berbunga dan berbuah terus menerus asal airnya cukup dan nutrisinya cukup. Kalau belimbing berbuah bisa sepanjang waktu teman-teman. Jadi makanya kalau untuk beberapa teman-teman yang baru main tabu lampot atau kepingin mencoba tanam secara tabu lampot seperti ini, rekomendasi pertama saya jelas kepada belimbing teman-teman. Karena belimbing ini gampang sekali berbunga dan berbuah. Karena kalau orang yang bertanam di pot seperti ini kalau tidak berbuah itu kan lama tidak berbuah kan sebel ya. Jadi kalau belimbing ini gampang berbuah, jadi mungkin cocok untuk beberapa teman-teman pemula lah yang kepingin bertanam secara tabu lampot seperti ini. Wih, udah ada gemuruh teman-teman, ada geluduk ya, kalau orang Jawa bilang geluduk ya. Bahasa Indonesianya itu apa ya teman-teman geluduk itu teman? Oh petir. Nah udah ada petir teman-teman.
Dan kita buat memupuk ini alpukat sap 034 ya teman-teman di dalam pot. Ini kita pindah tanam sekitar 4 bulan juga ini teman-teman. Ini dulunya juga bibit sortiran dari beberapa teman-teman yang beli bibit di sini, dan karena dirasa waktu itu batangnya kurang gede, jadi tidak diambil sama teman-teman. Dan setelah saya pindah pot seperti ini teman-teman, setelah 4 bulan ini menjadi lebih bagus banget ini. Batangnya udah sangat jumbo. Ini udah sejempol kaki batangnya sekarang. Cuma dalam waktu 4 bulan teman-teman. Waktu itu memang saya kasih treatment dengan pupuk kohe cair ya teman-teman ya. Pupuk kohe cair itu pupuk dari kotoran hewan kambing. Itu yang kita rendam dengan air dan kita ambil airnya saja teman-teman. Itu yang buat saya nyiram-nyiram untuk kocoran ya. Dan hasilnya memang bagus banget teman-teman. Hasilnya dalam waktu 4 bulan saja sudah membuat batang alpukat ini menjadi sejempol kaki ya. Padahal dulunya kecil sekali teman-teman. Ini bibit yang disortiri sama pembeli. Dan kita rawat jadinya bagus banget teman-teman. Sementara mungkin seperti ini saja dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti biar durasinya tidak terlalu panjang, saya akhiri videonya. Pupuknya tadi namanya green diamond ya teman-teman ya. Dengan kandungan NPK-nya 20 16 16. Untuk tulisannya ya nutrisi starter pembena tanah. Ya mungkin ada TE-nya juga teman-teman. Oh iya, ini ada plus mikro dan TE-nya teman-teman. Jadi ini kalau saya bilang ya, kalau ini sesuai dengan tulisannya ini komplit sekali teman-teman. Karena ada unsur makro NPK sebanyak 20 16 16 dan ada mikronya teman-teman, dan plus TE juga. Terima kasih yang sudah nonton, semoga ini bermanfaat. Salam dari Juragan Jambu.